Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada sesi sore hari ini kita akan bertemu dengan PT United Tractor Tbk. Sebagai informasi, PT United Tractor atau kode perdagangannya UNTR ya sudah listed sejak 19 September 1989 ya sudah hampir 33 tahun ya. PT United Tractor bergerak di bidang mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi dan energi. Sehingga bisa dikategorikan sebagai sektor industrial dan subsektor industrial goods. We would like to inform all of participants that in the public expose to 2020 season, there is a English translation feature which participant can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click the mute original audio to hide the speaker voice and only activated the interpreter voice. Hadirin yang kami hormati, bersama ini sudah hadir manajemen dari PT United Tractor. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Idot Supriyadi sebagai Direktur. Selamat siang, Pak Idot. Selamat siang, Pak. Ya, sehat, Pak. Ya. Kemudian Bapak Iwan Nurwahyu sebagai Direktur. Selamat siang, Pak Iwan. Pak Imam, maaf, Pak Imam. Pak Iman, maaf. Baik, selamat siang, Pak, dengan Iman Nurwahyu. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian berikutnya dengan Pak Iwan Hadiantoro sebagai Direktur. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang, Pak Sabtono. Ya, terima kasih. Kemudian dengan Bapak Edi Sarwono sebagai Direktur. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Pak Sabtono. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Ya. Dan yang terakhir dengan Ibu Sarah Kalubis sebagai Sekretaris Perusahaan. Selamat siang, Bu Sarah. Selamat siang, Ibu dan Bapak semua. Baik, terima kasih, Bu Sarah. Acara ini akan saya moderatori, saya Sabtono Adi Junarso dari Bursa Efek Indonesia akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, dapat disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan dalam sesi tanya-jawab. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu ya bahwa pada acara nanti akan ada pengundian ya hadiah door prize sebesar 200.000 untuk 3 pemenang ya. Bila ingin berpartisipasi, Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang tersedia di layar ini ya. Nanti Bapak Ibu akan bisa mengisi dan nanti kami akan undi mengenai door prize-nya ya. Untuk selanjutnya untuk presentasi saya persilahkan kepada manajemen United Tractor untuk memberikan paparan. Mungkin silakan Bu Sarah akan membuka dulu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Para peserta Public Expose Live 2022 yang kami hormati, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini dan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam acara Public Expose PT United Tractor Tbk atau Perseroan untuk tahun 2022. Sebelumnya saya informasikan bahwa seluruh pihak perseroan yang terlibat dalam acara ini sudah melaksanakan swab test dan menerima vaksinasi. Oleh karena itu kami mohon izin menyampaikannya dengan tidak menggunakan masker. Pada acara ini kami akan menyampaikan presentasi singkat mengenai inisiatif bisnis perseroan, kinerja operasional dan kinerja keuangan, serta program ESG dan tanggung jawab sosial yang telah kami laksanakan sampai bulan Juli tahun 2022. Slide selanjutnya. Sebagai sebuah grup perusahaan yang berdiri pada tahun 1972 dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1989, saat ini perseroan memiliki 6 lini atau segmen usaha. Segmen pertama adalah mesin konstruksi yang bergerak di bidang distribusi alat berat dan layanan purna jual.
Segmen kedua adalah kontraktor penambangan yang dijalankan oleh PT Pama Persada Nusantara. Segmen ketiga adalah pertambangan batu bara yang dioperasikan oleh PT Tuah Turangga Agung. Segmen keempat adalah pertambangan emas melalui PT Agincourt Resources yang mengoperasikan tambang emas Martabe. Segmen kelima adalah industri konstruksi dijalankan oleh PT Akset Indonesia Tbk. Dan segmen keenam adalah bidang energi yaitu pembangkit listrik. Slide selanjutnya. Selanjutnya kami akan sampaikan kinerja operasional masing-masing segmen usaha dimulai dari segmen mesin konstruksi. Sampai dengan bulan Juli tahun 2022, volume penjualan alat berat Komatsu tercatat sebanyak 3.399 unit atau naik sebesar 117% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.564 unit. Peningkatan tersebut berasal dari semua sektor pengguna alat berat. Dari total penjualan tersebut sebanyak 62% diserap sektor pertambangan, 18% oleh sektor konstruksi, 11% oleh sektor kehutanan, dan sisanya sebesar 9% oleh sektor perkebunan. Slide selanjutnya. Penjualan produk merek lainnya yaitu UD Trucks sedikit turun dari 303 unit menjadi 295 unit. Dan penjualan produk Scania turun dari 393 unit menjadi 123 unit. Penurunan penjualan pada kedua merek tersebut disebabkan oleh adanya kendala pasokan produk. Slide selanjutnya. Dari sisi layanan purna jual, selama semester pertama tahun 2022, penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat berat meningkat sebesar 36% menjadi 4,8 triliun rupiah. Slide selanjutnya. Pada segmen kontraktor penambangan, sampai dengan bulan Juli 2022, PAMA mencatat penurunan volume produksi batu bara sebesar 12% dari 69 juta ton menjadi 61 juta ton. Dan peningkatan volume pekerjaan pemindahan tanah atau overburden removal sebesar 7% dari 486 juta BCM menjadi 519 juta BCM. Dengan rata-rata stripping rasio sebesar 8,6 kali atau meningkat dari 7 kali. Slide berikutnya. Pada segmen pertambangan batubara, sampai dengan bulan Juli tahun 2022, PT Tuah Turangga Agung telah menjual batubara sebanyak 6,6 juta ton, termasuk 1,5 juta ton batubara metalurgi, atau turun 8% dikarenakan adanya larangan ekspor sementara yang kita alami pada bulan Januari 2022. Slide berikutnya. Pada segmen pertambangan emas, total penjualan setara emas dari PT Agincourt Resources sampai dengan bulan Juli 2022 adalah sebanyak 168.000 ons, atau turun sebesar 17% dari periode yang sama tahun 2021 sebesar 204.000 ons. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kadar emas yang ditambang. Slide berikutnya. Segmen industri konstruksi yang dijalankan oleh Akset membukukan pendapatan bersih sebesar 476 miliar rupiah pada semester pertama 2022 atau turun dari sebelumnya sebesar 636 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh perlambatan beberapa proyek yang sedang berlangsung dan berkurangnya kontrak baru yang diperoleh akibat dampak pandemi. Slide berikutnya. Segmen keenam terkait dengan bidang energi. Sejalan dengan strategi pengembangan usaha di sektor energi yang ramah lingkungan, Perseroan telah menetapkan bisnis energi baru dan terbarukan atau EBT sebagai salah satu strategi transisi perseroan. Perseroan saat ini mengoperasikan satu pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH, yaitu PLTMH Kalipelus berkapasitas setengah megawatt di Jawa Tengah, dan sedang membangun PLTMH Besai Kemu di Lampung, Sumatera, yang memiliki kapasitas sebesar 7 megawatt dan diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2023. Untuk mempercepat pengembangan bisnis EBT dalam portofolio perseroan, Perseroan telah berinvestasi pada PT Arcora Hydro Tbk atau Arcora dengan kepemilikan saham sebesar 31,49%.
Akora saat ini mengoperasikan 2 PLTM, yaitu PLTM Cikopo 2 di Jawa Barat dengan kapasitas 7,4 MW dan PLTM Tomasa berkapasitas 10 MW di Sulawesi Selatan. Akora juga sedang membangun 2 PLTM, yaitu PLTM Koro Yaintu berkapasitas 10 MW dan PLTM Kukusan 2 berkapasitas 5,4 MW yang diharapkan masing-masing dapat beroperasi pada tahun 2023 dan 2024. Guna menunjang operasional bisnis yang lebih ramah lingkungan melalui PT Energia Prima Nusantara, anak perusahaan Perseroan, sampai dengan bulan Juni 2022, Perseroan telah memasang rooftop solar PV mencapai 6,9 MW peak. Dan sepanjang tahun 2022 ditargetkan akan ada penambahan instalasi baru sebesar 15 MW peak dan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Saat ini, progres pembangunan PLTU Jawa 4 atau Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 di Jepara, Jawa Tengah telah rampung dan akan memulai commercial operation date pada bulan September ini. PLTU ini memiliki kapasitas 2 kali 1000 MW dan menggunakan teknologi terbaru ultra super critical. Dalam konsorsium kemitraan strategis yang menaungi PLTU ini, porsi kepemilikan Perseroan adalah sebesar 25%. Slide berikutnya. Selanjutnya kami sampaikan ringkasan kinerja keuangan Perseroan. Peningkatan kinerja operasional dan harga komoditas mendorong meningkatnya kinerja Perseroan sampai dengan semester pertama tahun 2022. Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 60,4 triliun rupiah atau naik sebesar 62% dari 37,3 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2021. Terhadap total pendapatan bersih konsolidasian, segmen mesin konstruksi memberikan kontribusi sebesar 29%, segmen kontraktor penambangan sebesar 33%, segmen pertambangan batu bara sebesar 31%, segmen pertambangan emas sebesar 6%, dan sisanya sebesar 1% dari segmen industri konstruksi. Slide selanjutnya. Sejalan dengan peningkatan pendapatan bersih, laba bruto Perseroan naik sebesar 106% dari 8 triliun rupiah menjadi 16,5 triliun rupiah. Demikian juga dengan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih Perseroan meningkat sebesar 129% menjadi 10,4 triliun dari 4,5 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2021. Nilai total aset Perseroan mencapai 129,2 triliun rupiah atau naik 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha, serta persediaan. Pada sisi liabilitas naik sebesar 21% menjadi 47,3 triliun rupiah. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan utang usaha pihak ketiga dan akrual. Perseroan memantau pengelolaan permodalan berdasarkan rasio giring konsolidasian. Sampai bulan Juni tahun 2022, rasio utang bersih terhadap ekuitas Perseroan adalah pada porsi net surplus. Slide berikutnya. Sebagai perusahaan yang mengedepankan praktek keberlanjutan dan implementasi ESG dalam proses bisnisnya, Perseroan telah meluncurkan aspirasi keberlanjutan 2030. Aspirasi ini mencerminkan komitmen dalam upaya transisi menuju bisnis yang lebih berkelanjutan dan memiliki dampak positif pada bumi dan iklimnya, pada bisnis dan pada masyarakat. Aspirasi keberlanjutan Perseroan tertuang dalam 10 inisiatif, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, manajemen energi, manajemen air, manajemen limbah, keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas dalam karyawan, keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, pengembangan masyarakat, resiliensi bisnis, dan keberagaman dan inklusivitas dalam jajaran direksi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Slide berikutnya. Seperti telah disebutkan di depan, sebagai bagian dari inisiatif resiliensi bisnis, Perseroan melalui anak usahanya PT Energia Prima Nusantara turut berinvestasi pada PT Argora Hydro Tbk. Investasi ini sejalan dengan strategi pengembangan bisnis Perseroan yang telah menetapkan bisnis EBT sebagai salah satu strategi transisi di bidang energi untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, Perseroan bersama Prinsipal telah meluncurkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, diantaranya pada slide selanjutnya,
Komatsu HB365-1 merupakan sebuah hybrid excavator kelas 30 ton pertama di Indonesia. Komatsu HB365-1 menggunakan komponen hybrid yang lebih tahan lama, sehingga menghasilkan performa bertenaga serta hemat konsumsi bahan bakar hingga 17% jika dibandingkan dengan excavator model non-hybrid. Slide berikutnya. UD Trax Quester Euro 5 dengan teknologi Selective Catalytic Reduction atau SCR yang mampu menurunkan nitrogen oksida dari gas buang dan kompatibel dengan biosolar B30 untuk menciptakan industri transportasi berkelanjutan dan mendukung operasional yang lebih baik di sektor pertambangan. Slide berikutnya. Scania Truck Euro 4 yang memiliki 5 keunggulan yaitu teknologi Selective Catalytic Reduction, efisiensi bahan bakar, penggunaan biofuel B30 sampai B100, keamanan serta kenyamanan operator. Keunggulan ini juga bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pengurangan emisi gas buang. Slide berikutnya. Sebagai salah satu kontribusi Perseroan terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan, Perseroan secara konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan, serta tanggap darurat bencana. Dalam bidang tanggap darurat bencana atau UT Action, Perseroan telah memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa bencana dalam hal penanggulangan serta pemulihan. Hingga bulan Juni 2022, UT telah melaksanakan program UT Peduli Semeru dengan menyediakan 100 unit hunian sementara, 1 unit SD, dan 2 unit MCK. Program UT Peduli Padang dengan menyediakan saluran air dan bantuan sembako untuk 100 keluarga, pelaksanaan kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan bagi masyarakat, penyediaan alat berat poliklinik dan puskesmas bersama Kementerian Sosial untuk pemulihan bencana di Wini, Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang lingkungan atau UTRIS, Perseroan secara konsisten melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove di beberapa lokasi termasuk Muara Tawar dan Pantai Indah Kapuk. Melakukan konservasi hewan langka bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, memelihara ruang terbuka hijau di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, serta melakukan pembinaan bank sampah. Slide berikutnya. Dalam bidang pendidikan atau UT Future, Perseroan melalui Yayasan Karya Bakti UT menyelenggarakan pendidikan mekanik dan operator alat berat melalui UT School. Dukungan Perseroan kepada program industri dan dunia kerja diwujudkan melalui program Sobat atau Sekolah Binaan United Tractors untuk SMK dan juga Politeknik. Program Sobat terdiri dari pengembangan people, proses, dan infrastruktur bagi peserta didik, guru, dan sarana pendukung. Beberapa aktivitas UT Future yang telah dan akan dijalankan sepanjang tahun 2022 adalah Lomba Kompetensi Siswa SMK Jurusan Teknik Alat Berat Tingkat Nasional, advokasi dan relasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal kurikulum sekolah vokasi, pelatihan bagi siswa dan guru, penilaian kompetensi guru, dan penyediaan sarana prasarana sekolah, pemberian beasiswa untuk 5 mahasiswa kedokteran dari Papua, serta program Papua Bright, yaitu beasiswa untuk mahasiswa Papua, yaitu 14 dari Timika dan 10 dari Jayapura. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat atau UT Growth, Perseroan melakukan pembinaan bagi UMKM dalam bentuk pengembangan keterampilan wirausaha, membangun jejaring, pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan mengembangkan modal sosial masyarakat. Melalui sinergi antar perusahaan dalam grup UT, Perseroan mengelola 9 lembaga pengembangan bisnis atau LPB yang tersebar di seluruh Indonesia. LPB terbaru yang didirikan adalah di Cakung, Jakarta Timur yang menaungi 19 UMKM. Slide berikutnya. Dalam bidang UT Care atau bidang kesehatan, Perseroan menjalankan program pengembangan kompetensi kader kesehatan remaja yang disebut sebagai UT Youth Movement, melakukan peningkatan kapasitas kader pembina posyandu dalam program Sri Kandi Lestari, dan melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat melalui sentra vaksinasi UT yang tersebar di seluruh Indonesia. Slide terakhir, hadirin yang saya hormati, demikianlah paparan singkat yang dapat kami sampaikan mengenai United Tractors. Terima kasih atas perhatiannya dan sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Saptono sebagai moderator. Ya,
Terima kasih Ibu Sarah atas presentasinya yang sangat komprehensif. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab ya. Kami telah melihat ya cukup banyak pertanyaan yang masuk dalam Q&A, namun saya akan bacakan mungkin langsung tiga pertanyaan gitu aja ya. Nanti biar Bapak Ibu bisa menjawab, dari manajer bisa menjawab. Pertanyaan pertama dari Pak Anto ya. Mohon disampaikan target operasional dari masing-masing unit bisnis UT ya. Dengan kondisi perekonomian saat ini, apakah UT yakin target tersebut dapat dicapai? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin saya langsung 3 pertanyaan ya. Pertanyaan kedua dari Ibu Mutiara Nabila ya, ada 3 pertanyaan. Berapa serapan capex sampai hari ini dan sudah untuk apa saja? Yang pertama. Yang kedua, dari mana saja sumber pendanaan capex atau investasi dari United Tractor? Yang ketiga, apa ada rencana untuk menjajaki opsi sindikasi perbankan? Pertimbangannya apa? Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, saya langsung ketiga, dari Bapak Antonius Budianto menanyakan berapa lama inden alat berat pertambangan saat ini. Apakah tahun depan pemesanan alat berat pertambangan akan naik pesat? Ya, mungkin 3 pertanyaan itu, Bapak Ibu dari manajemen, saya persilakan untuk dijawab. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sabtono atas pertanyaannya yang sangat baik ya, sangat relevan dengan kondisi UT saat ini. Pertama adalah pertanyaan dari Bapak Anto. Mohon disampaikan target operasional dari masing-masing bisnis di United Tractors. Jadi secara general seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Sarah tadi bahwa memang tahun ini seluruh bisnis unit yang ada di UNTR itu membukukan kinerja yang cukup baik. Dan ini tuh terutama didorong oleh pemulihan ekonomi global, pandemik yang semakin membaik, sehingga harga batu bara dan demand-nya itu mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun ini. Nah, kalau kita lihat dari seluruh bisnis di United Tractors itu, capaian sampai dengan bulan Juni itu sudah meningkat dibandingkan dengan periode tahun 2021 yang lalu. Nah, sementara untuk target operasional untuk full year 2022, mungkin saya bisa sampaikan satu persatu ya. Untuk penjualan Komatsu di segmen mesin konstruksi, target kita tahun ini adalah 5.500 unit. Di mana dari 5.500 unit ini, 1.000 unit dikontribusikan oleh alat-alat big machine yang kita jual ke mining sektor. Lalu untuk mining contracting bisnis kita di bawah Pama Persada dan KPP, target coal production-nya adalah 114 juta ton, sementara target overburden removal-nya adalah 957 juta BCM. Jadi mengalami peningkatan sekitar 12% dibandingkan dengan produksi di tahun 2021 yang lalu. Sementara target penjualan batu bara dari tambang yang kami miliki sendiri, yaitu Tuah Turangga Agung, tahun ini adalah sebesar 9,2 juta ton, di mana 5,4 juta ton disumbangkan oleh penjualan batu bara termal, 1,4 juta ton disumbangkan oleh trading bisnis kita, sementara sisanya sebesar 2,3 juta ton disumbangkan oleh metallurgical coal atau coking coal dari tambang Suprabari Mapamindo Mineral. Sementara dari segmen bisnis lainnya, Agincourt Resources atau Martabe, target penjualan emas kami adalah sebesar 286.000 ons. Sejauh ini kami melihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia khususnya dan global pada umumnya adalah tetap kondusif untuk mendukung pencapaian target-target tersebut. Demikian Pak Anto untuk jawaban pertanyaannya. Lalu mungkin saya lanjut langsung ya dengan pertanyaan kedua dari
Ini Ibu nih kayak ini, Ibu Mutiara Nabila ya, terkait dengan spending capex-nya UT sampai dengan saat ini dan berapa targetnya ya. Jadi bisa saya sampaikan Ibu Mutiara bahwa sampai dengan bulan Juli tahun 2022, UT sudah menghabiskan sekitar 3,9 triliun untuk spending di capex, di mana dari 3,9 ini sebagian besar atau sekitar 3,5 triliun rupiah kita habiskan di segmen mining contracting kita untuk pembelian alat-alat baru untuk kerja operasionalnya. Sementara sisanya itu sebagian besar sekitar 250 miliar rupiah kita gunakan untuk perbaikan infrastruktur di tambang emas kita. Target serapan capex untuk tahun ini kami targetkan sekitar 11 sampai 11,5 triliun rupiah, di mana sebagian besar kita gunakan untuk pembelian alat berat untuk mendukung segmen mining contracting kita. Nah, sumber dananya sendiri kita habiskan dari cash yang dimiliki oleh perusahaan, jadi dari internal cash ya. Kalau Ibu Mutiara lihat dari laporan keuangan UT, saat ini kita memiliki posisi kas dan setara kas yang sangat cukup untuk mendukung belanja modal kami ini. Nah, yang terkait dengan pertanyaan ketiga, apakah ada rencana untuk menjajaki sindikasi perbankan? Perlu kami jelaskan bahwa saat ini fasilitas perbankan untuk pinjaman yang dimiliki oleh grup sudah cukup, Bu. Jadi kami sudah memiliki standby facility dari beberapa bank, dan itu akan kami gunakan apabila ada keperluan seperti misalnya akuisisi untuk proyek-proyek UT di masa yang akan datang. Demikian penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan ketiga dari Pak Antonius Budianto, saya minta rekan saya Pak Iman Nur Wahyu untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Iwan. Yang terhormat Pak Antonius Budianto, saya akan menjawab pertanyaan Bapak tentang berapa lama inden alat berat. Jadi memang dengan fakta meningkatnya bisnis alat berat di-trigger oleh sejumlah harga mineral dan batu bara yang telah disampaikan Pak Iwan, kami memang agak kedodoran atas supply. Tapi beruntungnya factory prinsipal kami Komatsu telah mampu mendayagunakan seluruh sourcing factory mereka. Jadi khusus untuk small medium class alat berat, kami menggunakan sourcing tidak hanya Thailand, pun juga dari factory Komatsu di Cina. Dan mungkin sejumlah kecil model pun akan kami datangkan dari factory mereka di India. Tentu akan diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing factory itu akan tandem bersamaan untuk mensuplai seluruh kebutuhan market di Indonesia. Sementara untuk yang big machine, factory memutuskan untuk tandem antara Komatsu Indonesia di Indonesia pun juga dengan factory mereka di Jepang. Jadi saya berharap dari sesuatu yang semula agak menunggu antara 4 bulanan untuk yang small medium dan 6 sampai 9 bulanan yang big machine bisa perlahan bisa makin stabil lebih rendah dari waktu yang tersebut saya sampaikan. Demikian Pak Antonius Budianto, saya kembalikan ke moderator. Ya, sorry, maaf, ada mute. Terima kasih Bapak-Bapak atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan sesi kedua. Ya. Pertanyaan pertama dari ini kayaknya Ibu ya, Ibu Aurelia ya. Untuk segmen alat berat, bagaimana market share Komatsu seiring dengan maraknya tambang nikel yang banyak menggunakan alat berat dari China seperti Sani. Ya. Itu dari Ibu Aurial, kemudian dari Bapak Abraham Wijaya. Apakah UMTR ada rencana untuk masuk ke segmen tambang mineral lainnya? Ya, mungkin di luar yang sekarang sudah ada.
Kemudian pertanyaan ke-6 dari ini Bapak Niki ya mungkin ya. Mohon maaf nih, moga-moga saya nggak salah. Apakah memungkinkan untuk dividen payout ratio ditingkatkan karena secara kas perusahaan sudah sangat besar? Mohon izin untuk dijawab, Pak, Bapak. Baik, terima kasih Pak Saptono. Untuk pertanyaan dari Ibu Aurelia, saya serahkan ke Pak Iman untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Iwan. Yang terhormat Ibu Aurelia, saya coba jawab pertanyaan Ibu. Memang betul bahwa secara perlahan beberapa brand dari Cina masuk ke Indonesia, tetapi kami harus menyampaikan fakta bahwa ternyata prinsipal kami telah secara agresif menyiapkan model unit yang memang cocok dengan kebutuhan sektornya masing-masing. Pada tahun lalu kami belum memiliki produk tersebut, tapi tahun ini di 2022 kami telah memiliki kelengkapan alat berat yang bisa dipakai spesifik di sektor nikel. Kami menggunakan tandem dual model untuk yang premium dan untuk yang economical, untuk economy class ya. Sedemikian rupa sehingga kami bisa kembali bisa menjadi pemimpin pasar sejak tahun ini. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Ibu Aurelia. Baik, terima kasih Pak Iman. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan kelima dari Bapak Abraham Wijaya. Terima kasih Pak Abraham untuk pertanyaannya. Jadi apakah ada rencana UT untuk masuk ke segmen tambang mineral lainnya ya? Mungkin bisa saya jelaskan Pak Abraham bahwa sejak mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu kami di manajemen United Tractors itu memiliki komitmen strategis di 2 bidang. Yang pertama adalah untuk memperbesar portfolio UT di luar bisnis batu bara. Caranya adalah dengan satu, masuk ke tambang atau aset-aset lain seperti misalnya other mineral, misalnya emas, tembaga, nikel, iron ore, atau yang lainnya. Yang kedua adalah memperbesar portfolio energi bisnis kami, yang kami fokuskan untuk energi baru dan terbarukan. Nah, untuk kepemilikan di tambang mineral ini sendiri sudah kami mulai dengan akuisisi 2 tambang emas sekitar 4 tahun yang lalu, Bu. Jadi kami pertama membeli tambang emas di Sumbawa Jutaraya yang berlokasi di Pulau Sumbawa. Dan yang kedua, kami mengakuisisi tambang emas Martabe yang dimiliki oleh Agincourt Resources di tahun 2019 yang berlokasi di Sumatera Utara. Nah, untuk kedepannya kami terus berkomitmen untuk mencari setiap peluang yang ada, baik itu di domestik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kita berharap bahwa ini dapat kita realisasikan dan apabila kita lihat dari kondisi keuangan UT saat ini, kami siap untuk melakukan proses pengembangan bisnis kami apabila peluang itu ada. Demikian mungkin jawaban dari saya, Pak Abraham.